Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Sabtu 20 Mei 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Azifa Zahrenis. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengagalkan peredaran 41 kg narkotika jenis sabu dalam kurun waktu 1 bulan sejak April hingga Mei 2023. Berikut 4 orang tersangka. Polrestabes Medan dalam waktu 1 bulan belakangan menggagalkan peredaran puluhan kilogram sabu berasal dari pengungkapan kasus yang berbeda-beda di berbagai titik di Kota Medan. Untuk kasus pertama, petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap narkotika jenis sabu seberat 2,5 kg yang disembunyikan di dalam alat pengeras suara atau speaker dan mengamankan seorang tersangka wanita berinisial R. Kasus yang kedua seberat 2,5 kg dan mengamankan 2 orang tersangka berinisial D dan M. Kasus terbaru, petugas berhasil membengkuk seorang kurir narkoba berinisial H yang membawa narkoba jenis sabu sebanyak 36 kg di dalam mobilnya. Pengungkapan untuk TKP di Jalan Sunggal. Tersangka untuk kasus yang tadi ini satu orang, seorang perempuan inisial R, ya 30 tahun. Barang buktinya ada 2.500 gram atau 2,5 kilo sabu-sabu. Guna mengantisipasi peredaran narkoba yang masih marak di Kota Medan, polisi mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor ke call center kepolisian 110 jika mengetahui dugaan peredaran narkoba. 41 kg barang bukti narkoba jenis sabu ini nantinya akan dimusnahkan di Polda Sumatera Utara dalam waktu dekat. Pemirsa, viral di media sosial truk pengangkut material pembangunan PLTA Simar Boru di Kabupaten Tapanuli Selatan ditahan salah satu ormas lantaran tidak memberikan uang. Alhasil, 2 orang pria yang melakukan pemerasan tersebut ditangkap petugas kepolisian Resort Tapanuli Selatan. Pemilik truk pengangkut material pembangunan PLTA Simar Boru yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan ditahan salah satu organisasi masyarakat di Kecamatan Marancar selama 2 hari. Penahanan truk dengan nomor polisi BB 8372 IW berawal dari saat kedatangan mereka dari Provinsi Bengkulu hendak mengantarkan material bangunan ke PLTA Simar Boru. Namun sebelum memasuki areal PLTA, truk tersebut dihadang oleh sekelompok masyarakat dengan berdalih akan melakukan bongkar muat. Sekelompok masyarakat ini meminta uang senilai 2,6 juta rupiah. Namun supir truk tidak mengindahkan permintaan tersebut lantaran tidak memiliki uang. Sekelompok masyarakat ini pun akhirnya menahan truk tersebut. Tak terima dengan perbuatan para pemuda tersebut, supir truk pun memviralkan penahanan truk yang dikemudikannya di media sosial. Aksinya ini sampai ke pihak kepolisian hingga akhirnya terjun ke lokasi kejadian. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas menetapkan 2 orang tersangka berinisial KA dan AH atas kasus pemerasan. Yang kita amankan berjumlah 3 orang, tetapi setelah kita lakukan pemeriksaan, dapat kami simpulkan bahwa 2 orang bisa kami tetapkan sebagai tersangka, yaitu KA dan AH. Saat ini kedua orang tersangka ini telah kami lakukan penahanan. Kini kedua tersangka telah mendekam di balik jeruji besi Mapolres Tapanuli Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Negeri Karo lakukan pemusnahan barang bukti narkoba dan penyerahan barang bukti sisik terenggiling seberat 15,5 kg kepada pihak konservasi sumber daya alam wilayah 1 Kaban Jahe. Pemusnahan barang bukti dari tindak pidana dari bulan Januari hingga bulan April tahun 2023
di halaman Kejaksaan Negeri Karo. Antara lain barang bukti narkoba jenis sabu seberat 459 gram dari 16 perkara dan untuk jenis ganja seberat 0,64 kg dari 5 perkara. Tindak pidana umum lainnya seperti perjudian meliputi judi ikan, togel, dan dadu. Untuk barang bukti narkotika jenis sabu, pemusnahan dilakukan dengan cara di-blender dan dilarutkan dikubur di dalam tanah. Dan untuk lainnya pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Kepala Seksi Barang Bukti Kejari Karo, Obrika Simbolon mengatakan pemusnahan ini adalah barang bukti yang sudah menjalani proses peradilan dan sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kita dari Kejaksaan Negeri Karo mengadakan pemusnahan barang bukti yang terdiri dari narkotika jenis sabu sebanyak 459,21 gram dari 16 perkara, kemudian narkotika jenis ganja sebanyak 0,64 kg itu dari 5 perkara, kemudian dari perkara judi sebanyak 5 perkara. Selain itu, Kejaksaan Negeri Karo juga turut menyerahkan barang bukti seberat 15,5 kg berupa kulit atau sisik dari hewan terenggiling yang merupakan satwa dilindungi kepada pihak konservasi sumber daya alam wilayah 1 Kabanjahe. Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 Kabanjahe, Amenson Girsang mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak pusat mengenai sisik terenggiling tersebut, apakah nantinya akan dimusnahkan atau dijadikan bahan edukasi. Hari ini kami dari BKSDA Sumatera Utara diminta oleh Kejari Karo untuk datang dalam rangka pemusnahan dan penyerahan barang bukti. Nah, yang diserahkan ke Balai Besar KSDA Sumatera Utara adalah barang bukti sisik terenggiling. Setelah diserahkan ke kita, nanti ini akan kita laporkan ke pimpinan kita di Jakarta. Kita akan mohon arahan. Apakah arahannya itu untuk dimusnahkan ataupun dijadikan bahan edukasi. Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir, pasien rumah sakit penuh karena banyaknya keluhan kesehatan masyarakat, salah satunya faktor cuaca panas. Sejumlah pasien di Rumah Sakit Umum Panyabungan Mandailing Natal terpaksa harus dirawat di ruangan transif instalasi gawat darurat akibat ruangan penuh. Meningkatnya pasien sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir ini, membuat pasien baru terpaksa harus menunggu kamar kosong. Tingginya pasien yang berobat ke rumah sakit bukan karena wabah, diperkirakan akibat cuaca iklim yang ekstrim yang melanda daerah ini sejak 1 bulan terakhir. Rata-rata keluhan pasien yang berobat ke rumah sakit ini akibat demam, batuk, flu, dan asma. Kemudian ada juga pasien melahirkan dan operasi. Direktur Rumah Sakit Umum Panyabungan, Dr. Rusli Pulungan menyampaikan sebanyak 109 kamar rawat inap di Rumah Sakit Umum Panyabungan sudah penuh akibat meningkatnya jumlah pasien yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Untuk menjaga overkapasitas di rumah sakit, diharapkan bangunan rumah sakit di Komplek Perkantoran Bupati secepatnya selesai sehingga bisa dimanfaatkan. Wabah, kita tidak melihat adanya wabah karena keluhan pasiennya memang beda-beda, bukan 1-2 keluhan. Ada juga sehingga faktor infeksi saluran napas ada, tapi kan itu juga tidak terlalu signifikan karena ada juga infeksi lain seperti typhoid. Kebanyakan juga pasien-pasien hipertensi, stroke ada juga. Akibat terjadinya overkapasitas, sejumlah pasien terpaksa dirawat jalan ke Rumah Sakit Umum Panyabungan. Sudah berulang-ulang kali muntah mencret, saya bawa ke IGD kan. Setelah di IGD, karena kalau muntah mencret harus pakai diinfus kan, nggak mungkin langsung pulang kan, harus dirawat inap. Tapi karena katanya kamar penuh semua, ya akhirnya karena persetujuan dokter terpaksa lewat jalan pulang kami. Nggak jadi dirawat pulang. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, penghentian siaran televisi analog atau analog switch off di Sumatera Utara akan dimulai pada bulan Juli mendatang. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas siaran televisi menjadi digital. Analog switch off akan dilakukan dengan ketentuan jika pendistribusian set-top box bagi warga kurang mampu telah mencapai 90%. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memulai untuk pendistribusian set-top box bagi warga kurang mampu. Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan penghentian siaran televisi analog atau analog switch off yang telah dimulai di Pulau Jawa. Untuk wilayah Sumut 1 yang meliputi Kota Medan, Deli Serdang, Langkat, Serdang Pedagai, Binjai, dan Tebing Tinggi. Set-top box yang telah diberikan pada keluarga kurang mampu sekitar 16.000 atau 18% dari total keseluruhan yang harus didistribusikan sebanyak 94.000 lebih. Direktur Penyiaran PPI Kemenkominfo, Geriantika Kurnia menyebutkan pendistribusian set-top box bagi warga kurang mampu ini juga dibantu oleh pihak swasta sebesar 45.000 set-top box dan sisanya akan ditanggung oleh pemerintah. Jumlah set-top box untuk keluarga miskin ini sekitar 94.000 ya, 94.000 lebih lah. Dari swasta hampir 45.000. Kemudian dari pemerintah sisanya. Nah, sekarang set-top box yang sudah didistribusikan oleh swasta itu hampir 30%-nya. Pemerintah baru akan menyampaikan distribusinya mulai hari ini. Kita melakukan koordinasi dengan semua Pemda yang ada di Sumut, tujuannya agar distribusi ini bisa lebih cepat. Pihak swasta disebut telah melakukan pendistribusian set-top box sejak beberapa bulan lalu dan kini telah mencapai angka 30%. Sementara pemerintah baru akan memulai mendistribusikan set-top box pada bulan Mei ini. Paguyuban mantan atlet bola voli Sumatera Utara melakukan silaturahmi dan acara halal bihalal di Gedung Kartika Jalan Kapten Muslim Medan kemarin. Sebanyak 100 orang mengikuti acara halal bihalal yang dihadiri para mantan pemain bola voli Sumatera Utara, putra-putri di era 90 hingga 2000-an. Kegiatan halal bihalal dimaksudkan untuk saling bersilaturahmi dan temu kangen para atlet bola voli Sumatera Utara yang sudah puluhan tahun tidak ketemu. Ketua Paguyuban mantan atlet voli Sumatera Utara, Iryat Mod, yang juga penggagas berkumpulnya para mantan pemain voli ini, mengatakan tujuan berkumpulnya rekan sesama mantan atlet voli Sumatera Utara selain temu kangen setelah bertahun-tahun tidak ketemu, juga sebagai ajang silaturahmi dan halal bihalal yang berlangsung secara sederhana. Pada kesempatan tersebut dilakukan pemotongan nasi tumpeng dan juga diberikan hadiah cenderamata kepada mantan pelatih Sumatera Utara yang sudah berjasa dalam melatih atlet muda berbakat dan berprestasi hingga ke kancah nasional. Iryatmo berharap perbola volian di Sumatera Utara semakin meningkat, apalagi pada 2024 mendatang Sumatera Utara menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-21. Melalui ajang silaturahmi dan halal bihalal sebagai mantan atlet bola voli Sumatera Utara dapat berdedikasi dan mendukung perkembangan bola voli Sumatera Utara untuk menjadi juara. Apresiasi bola voli kami dari mantan-mantan pastinya mensupport, apalagi mau dilaksanakannya PON Sumatera Utara adalah tuan rumah. Jadi hari ini hari baik, bulan baik bersamaan dengan Syawal, silaturahmi, kangen, alhamdulillah ya ini semuanya guyup, jadi keguyup lah kita semua ini. Hadir di kesempatan tersebut para mantan atlet voli putri TVRI Sumatera Utara yang saat ini bekerja di TVRI Sumatera Utara, antara lain Ike Maris dan Supri Asnita atau dikenal dengan panggilan Cici, juga pelatih nasional Sudirman pensiunan dari TVRI Sumatera Utara. Selain itu mantan pemain voli dari klub putri Tovo Medan, tim putra BPN,
tim dari Tebing Tinggi dan klub dari Binjai dan Langkat, serta tim dari kabupaten kota di Sumatera Utara. Pemirsa, guna membangun jalan bagi daerah yang terisolir di Nias Barat, dilakukan pembukaan jalan baru melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-116 tahun 2023. Pembukaan badan jalan baru capai 1.300 meter program TMMD Teritorial Kodim 0213 Nias kali ini dilaksanakan pada Desa Sitolu Ewali, Kecamatan Moroo, Kabupaten Nias Barat. Alasannya sudah lama daerah itu tidak dijangkau akses transportasi jalan penghubung antara dusun dalam desa, melainkan hanya mengandalkan jalan setapak satu-satunya jalur aktivitas perekonomian warga. Bahkan kondisi itu membuat wilayah tersebut masih berada pada zona daerah tertinggal, terisolir, dan terbelakang. Mengatasi hal itu dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan daerah tahun ini, pemerintah daerah setempat menyepakati untuk mengalokasikan anggaran Rp1.410.000.000 dari APBD guna membuka akses jalan melalui program TMMD. Program yang kini dalam proses pengerjaan telah mendapat atensi dari warga daerah itu, sementara guna memperlancar aktivitas perekonomian rakyat tahun depan terus dilakukan peningkatan pembangunannya oleh pemerintah. Menuju wilayah atau Dusun 9 tidak pernah dibuka akses sebelumnya. Tapi itu saya sebagai kepala daerah melihat bahwa ini sangat penting. Apalagi daerah itu adalah sangat terisolir, agar kita membuka akses ke sana, dan pemerintah Kabupaten Nias Barat melalui TMD bekerjasama dengan TNI dalam membuka jalan akses di tahun ini dan juga tahun depan. Kita terus meningkatkan, membangun ya daerah ini sehingga keluar dari daerah terisolir, keluar dari daerah kemiskinan ekstrim. Itu Dua rute jalan yang mencapai 1,7 km sepanjangnya itu disertai bangunan pendukung meliputi pembuatan parit, pasangan dan pengerasan jalan serta sejumlah titik box culvert kini dikebut pengerjaannya. Saat ditinjau oleh tim pengawas dan evaluasi operasi program TMMD, Mabes TNI progres mencapai 30% dikerjakan. Sekitar 1.750. Kemudian ada semacam untuk box culvert seperti ini ada 2. Ini cukup baik ya, terutama di sinerginya, kerjasamanya. Kita lihat tadi di sana ada TNI, bukan angkatan darat saja, ada angkatan lautnya, ada udaranya, ada kepolisiannya, gitu kan. Dan masyarakat sangat antusias sekali. Ini yang dipimpin oleh anak muda kita nih, Pak Kades tadi. Luar biasa masyarakatnya ya. Keseluruhan kegiatan semata dalam upaya mendorong daerah Nias Barat semakin maju dan keluar dari status keterisoliran. Sementara itu pemirsa, Jalan Desa Habeahan Naburahan, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir rusak parah dan sudah 3 tahun belum mendapat perbaikan. Pantauan tim liputan TVRI di jalan menuju Desa Habeahan Naburahan sepanjang lebih kurang 3 km mengalami rusak parah. Para pengendara saat melintas jalan ini harus ekstra hati-hati. Jalan kabupaten tersebut merupakan ring road yang menghubungkan beberapa desa, antaranya Desa Habeahan, Singkam, dan Sarimarihit. Salah seorang warga Desa Habeahan Naburahan, Jaharap Habeahan, mengatakan sejak tahun 2013 lalu belum pernah ada perbaikan maupun rehabilitasi jalan. Akibat hancurnya jalan tersebut, warga kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian keluar dari desa tersebut untuk dijual. Jaharap menyebutkan bahwa warga selama ini selalu mengusulkan perbaikan jalan tersebut ketika musrembang desa. Namun hingga saat ini jalan Kabupaten Desa Habeahan Naburahan belum pernah tersentuh oleh pemerintah Kabupaten Samosir, sehingga masyarakat sekitar merasa terabaikan. Warga berharap agar pemerintah Kabupaten Samosir dapat memberikan perhatiannya untuk perbaikan jalan kabupaten di Desa Habeahan Naburahan yang menghubungkan beberapa desa sekitarnya. Jalan ini sekitar 30
3 tahun lebih jalannya udah rusak. Pertama kalinya ini pengaspalan jalan ini di masa Toba Samosir. Ada lagi begitu mekar kawan Samosir masuklah anggaran pertama ke sini Lapen. Jadi sampai sekarang tidak pernah tersentuh. Pemirsa, berikut kita saksikan informasi pilihan rakyat. Sesaat lagi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai telah menerima 18 partai politik berdasarkan surat edaran KPU RI tentang pengajuan kembali sebanyak 747 jumlah bakal calon legislatif dengan syarat keterwakilan perempuan 100%. Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Serdang Bedagai Ardiansah Hasibuan kepada awak media pada hari terakhir pengajuan kembali bakal calon legislatif partai politik. Dari hasil pengajuan tersebut terdapat 18 parpol diterima syarat administrasi pengajuan bakal calon legislatifnya sebanyak 747 orang yang terbagi di dalam 5 dapil di Serdang Bedagai. Dari 18 parpol tersebut, terdapat 5 parpol yang tidak mengajukan 100% bakal calon legislatifnya atau sebanyak 45 bacalegnya, yaitu Partai Buruh 40 orang, Partai Gelora 41 orang, Partai Garuda 14 orang, Partai Perindo 44 orang, dan Partai Umat 23 orang. Sementara untuk keterwakilan perempuan dari 18 partai mencapai 100%. Ardiansah Hasibuan menambahkan saat ini KPU Serdang Bedagai akan melakukan verifikasi syarat bakal calon legislatif partai politik dan apabila ditemukan kurang lengkap maka parpol diberi waktu untuk melakukan perbaikan dan pergantian bacaleknya. Selanjutnya KPU akan melakukan tahapan pengumuman daftar calon tetap untuk calon legislatif di Serdang Bedagai. Bakal calon anggota DPRD sebanyak 747 orang terbagi di 18 partai politik ya. Namun ada beberapa partai politik yang tidak memenuhi 100% pengajuan bakal calon ya. Yang pertama Partai Buruh 40 bakal calon yang diajukan. Partai Gelora sebanyak 41 bakal calon. Partai Garuda sebanyak 14 bakal calon, Partai Perindo sebanyak 44 bakal calon, dan Partai Umat sebanyak 23 bakal calon. Sementara itu, pemirsa, Serikat Media Cyber Indonesia melakukan edukasi terhadap pemilih muda yang akan ikut serta dalam pemilu tahun depan. Dalam edukasi tersebut, peran media diharapkan dapat menangkal isu sara dan hoaks yang akan merugikan pemilu 2024. Edukasi terhadap pemilih muda diselenggarakan di Ballroom Hotel Polonia pada Jumat siang. Dalam acara tersebut turut hadir Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting, dan Komisioner KPU Sumut Benget Sletonga, serta Ketua SMSI Sumut Eris C. Napitupulu. Dalam edukasi yang dihadiri oleh kaum milenial dari berbagai sekolah di Kota Medan dan universitas ini mendorong agar bijak dalam memilih calon pemimpin di pemilu tahun depan. Selain itu, kaum milenial juga diharapkan agar bisa menyaring berita-berita yang syarat akan sara dan bisa menentukan apakah berita tersebut hoax. Komisioner KPU Sumatera Utara Benget Sletonga menyambut baik diskusi dan mengatakan dirinya menyambut baik edukasi tentang pemilu terhadap kaum milenial. Benget menyebut untuk calon pemilih 2024 mendatang didominasi usia 17 hingga 40 tahun. Bagaimana pemilih menggunakan hak pilihnya, karena memang tantangan kita adalah satu, kita mengalami bonus demografi, tapi kita juga menghadapi tantangan teknologi informasi yang dua pisau ini, bisa menyesatkan, bisa positif. Itu tadi yang disebut hoax dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami menyambut baik jika peran media itu berkontribusi pemerintah menghadapi tahun politik ini, menyadarkan bersama-sama, mendidik, mengedukasi pemilih kita
Karena salah satu tanggung jawab pemerintah juga mensosialisasikan pemilu di pasal 434 Undang-Undang 7 2017, dan tentu kami sadar tanpa kehadiran peran serta media dan stakeholder lainnya ini tidak bisa kami laksanakan. Sementara itu pemirsa, peserta pemilihan umum 2024 berjumlah 70.000 orang yang terdiri dari pria dan wanita yang terdapat pada 6 kelurahan di Belawan. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Belawan, Vivi Aryani Mance, di kantornya di Jalan Cimanuk, Kelurahan Belawan 2, Kecamatan Medan Belawan kemarin. Dikatakan jumlah pemilih yang baru belum diketahui karena masih dalam pendataan. Selain itu, warga yang tersangkut kasus hukum yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan langsung didata LPUD Kota Medan. Disebutkan ada 3 kecamatan yang ditinjau pada hari terakhir yang ada di Kecamatan Medan Belawan dan Medan Marelan dan Medan Labuhan. Diharapkan sebagai PPK warga Kecamatan Belawan seluruhnya terdata karena untuk tahun 2024 untuk mensukseskan pemilu yang akan diselenggarakan. Itu ada 17.594 Kelurahan Belawan 2 sebanyak 17.959 orang atau jiwa. Yang laki-laki sebanyak 9.104 dan yang perempuan sebanyak 8.855. Kalau jumlah pemilih yang baru? Jumlah pemilih baru sebanyak 5 orang. 5 orang ya. Ini untuk khusus Kelurahan Belawan 2 aja ya? Pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan untuk Minggu 21 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, bertemu kembali bersama saya Enda Paramita, perakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Minggu 21 Mei 2023. Pada pagi hari diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Medan, Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Simalungun, Deli Serdang, Toba, Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Kepulauan Nias. Untuk malam hari diperkirakan berpeluang hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk dini hari diperkirakan berawan untuk wilayah Sumatera Utara, di mana suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%, dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam dari arah barat hingga timur laut. Untuk titik panas tidak terpantau di wilayah Sumatera Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan lebat disertai petir untuk sebagian wilayah pegunungan, pesisir barat, dan lereng timur Sumatera Utara. Kepada Sobat BMKG untuk dapat memantau info update perakiraan cuaca di sosial media kami di @info_bmkg_sumut. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Azifa Zahrini. Selamat sore dan sampai jumpa.